Dan dari majelis hakim juga menanyakan ada yang bawa nggak akta 39-nya, kebetulan kami yang bawa, kami tunjukkan dan hakimnya baca. Jadi hakimnya bilang, oh bener dong, artinya kan ini tanpa syarat, ya. Nah sementara pihak sana kan selalu ingin ada syarat dengan berbagai macam argumentasi. Ya saya bilang kita belum bicara masalah perkara pokok. Kalau misalnya mau bicara undang-undang, kamu bawa undang-undang kesehatan, saya bawa undang-undang hak asasi manusia. Kamu membawa undang-undang anak, saya juga ada undang-undang kesehatan dan juga Permenkes dan juga aturan-aturan yang lain. Jadi artinya kita jangan bicara dulu mengenai masalah situasi hal yang seperti itu. Kita harus bicara dulu bagaimana kewajiban para pihak untuk memenuhi apa yang sudah tertuang di dalam Akta 39. Ya. Jadi tadi mediatornya juga mengatakan, ya benar dong, sepanjang belum ada renvoy, sementara belum ada perbaikan dan adendum, yang berlaku adalah Akta 39. Sementara kan mereka selalu ingin mengatakan syarat-syarat. Bagaimana double standar tuh? Kita nggak double standar. Karena memang saat ini acuan kita adalah Akta 39. Apa yang tertuang dalam Akta 39 itulah yang harus dijalankan. Kecuali kemudian kita sepakat bersama-sama untuk melakukan perubahan dan kemudian ada syarat yang kemudian kita perjanjikan, itu oke. Tapi persoalannya kan prinsipal saya mengatakan kenapa harus sekarang berubah gitu. Kalau dulu pun tanpa syarat, sekarang pun saya mau ada tanpa syarat. Nah sementara kan sana terus bicara tentang syarat kan gitu, terus bicara tentang undang-undang kesehatan gitu artinya ya. Jadi saya bilang ya nggak jadi persoalan. Tapi persoalannya kan kalau kita bicara masalah durasi, ini kan durasinya kan kalau mereka ngomong, oh kita ada bukti selama masih terikat perkawinan, berarti kan durasinya kan perkawinan. Kalau memang benar itu ada dan itu membahayakan, harusnya dari awal kan itu sudah diatur. Loh, dia mengatakan, wah ini kita tidak atur karena kita nggak mau mengatur hal-hal yang sensitif. Loh. Tapi kan tetap harusnya bisa diakali dengan bahasa misalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian. Boleh, ini nggak ada tanpa syarat. Nah, terus karena mereka mengatakan bahwa kita kan nggak mau sampaikan karena itu bla 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 sensitif. Saya sampaikan juga sama mereka. Harusnya pada waktu akta ini dikirim ke kita, dikirim ke saya, toh kita komunikasi antara kuasa hukum. Kamu nggak pernah ngomong, saya bilang sama si Kris, kamu nggak pernah ngomong. Harusnya kamu ngomong sama saya, bang, ini kita bikin seperti ini, sebenarnya ada hal-hal yang mau diatur. Kamu nggak ngomong sama saya. Ya, klienmu pun nggak ngomong sama saya. Klien saya pun nggak ngomong sama saya. Jadi kenapa kemudian sekarang bicara masalah syarat dan saya dipaksa untuk memahami ada syarat itu? Nah, fair toh? Ya, karena kan kalau memang misalnya saya sama pengacara ada komunikasi, dia bilang bahasanya saya bikin 2-3 hari tanpa syarat, tapi sebenarnya bang, harusnya begitu dong. Ya, bagaimana memformulasikannya? Harusnya seperti itu dong. Ketika memang isu kesehatan itu menjadi sesuatu hal yang penting buat mereka. Tapi faktanya tidak ada pembicaraan itu ke saya sebagai ya, karena tidak muncul di dalam Akta 39, nggak pernah juga disondingkan ke saya ini sebenarnya, atau dibikin rumus ada syarat-syarat yang ditentukan kemudian, berarti kan mereka boleh menentukan, tapi kan ini kan tanpa syarat. Nah terus saya tanya juga, kebiasaan setelah Akta 39 itu lahir, apakah pertemuan selama ini sebelum akhirnya tidak bisa bertemu ada syarat? Tidak ada syarat. Loh, lalu kenapa sekarang berubah? Kalaupun memang berubah, itu kan harus atas dasar kesepakatan bersama. Di sinilah Ruben tidak sepakat. Karena permintaan Ruben nggak banyak loh. Dia hanya ingin punya waktu quality time dengan anak-anaknya. Seperti pada waktu ulang tahun. Apa salahnya anak-anak dikirim dengan babysitternya misalnya seperti itu, untuk hadir di situ merayakan, mengucapkan langsung, tidak harus by WhatsApp ya, ke ayahnya langsung misalnya seperti itu, seperti waktu dia membawa anak-anak bertemu Ruben sebelum umroh. Kan bisa saja. Dan itu ketika dia ingin menemui Ruben pada waktu umroh, pada waktu itu tidak ada syarat. Dia nggak bilang saya mau anak-anak mau ngucapin selamat jalan, selamat melaksanakan umroh. Tapi kalau kamu nggak memenuhi syarat ini, kami nggak akan nggak ada tuh. Kenapa sekarang harus ada hal-hal yang seperti itu? Apalagi pada waktu momentum ulang tahun, kan begitu. Jadi inilah yang tadi kami sampaikan. Kami kan menyampaikan secara normatif, nggak ada yang membuat kami harus marah dan teriak-teriak, nggak ada yang membuat kami harus khawatir. Karena undang-undang itu mengatakan banyak hal tentang apapun yang disampaikan,
Kan begitu kira-kira intinya. Cuma masalahnya Ruben kan mengatakan, saya hanya nggak minta banyak-banyak. Saya hanya ingin punya waktu yang quality time dengan anak saya seperti pada waktu awal-awal perceraian. Tapi tetap ya sana kekeh dengan ada 1-2 syarat gitu ya yang Ruben tidak bisa terima karena itu baru muncul belakangan. Dan mereka meyakini syarat itu adalah satu keharusan yang harus diterima oleh Ruben. Tapi Ruben mengatakan, ya setelah tadi masing-masing, saya bosan untuk selalu mengatakan iya. Selama ini ketika masih dalam ikatan rumah tangga, ketika dia gitu misalnya, ya saya males banyak debat, banyak ribut, saya iyain. Tapi hari ini saya sudah tidak mau mengatakan iya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang harusnya ditaati. Bang, kalau hakim mengakui kekuatan hukum dari Akte 39, lalu disampaikan nggak kalau misalkan Sarwenda melanggar kesepakatan itu, Bang? Mediator ini kan bukan orang yang menghakimi perkara ini. Dia harus di posisi netral. Jadi dia tidak boleh secara tegas mengatakan kamu telah salah. Tapi dengan dia mengatakan sepanjang belum ada perubahan, ya, yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka betullah Putusan Bang Minola misalnya kayak gitu ya dengan Ruben ketika dia mengacu kepada Akte 39 ini. Sekarang lah saya tawarkan kalau memang mau dirubah, disepakati bersama, kita rubah. Persoalannya kan Ruben tidak mau berubah. Karena ini dibuat dengan sadar, dibuat dengan pikiran tenang, tidak dalam ancaman, notaris. Apa yang membuat perjanjian ini harus dirubah? Hanya oleh karena keinginan satu orang saja, kan begitu artinya. Nah, jadi mediator kan nggak bisa paksa, karena dia kan bukan orang yang mengadili perkara ini dengan mengatakan kamu sudah salah, nggak bisa. Cuma dia mengatakan ya sudah benar dong, artinya kita mengacunya harus kepada Akte 39.